Maksud gue gini loh, kalau mau collab makan-makan, ya sama food vlogger. Kalau mau collab kecantikan, sama beauty vlogger. Kalau mau collab yang lucu-lucu, ya sama komedian. Jadi sesuai sama keahliannya. Jadi orang kagak banyak yang marah. Bapak kalau mau nanam jagung, collabnya sama petani, Pak. Kalau mau bikin dapur MBG, collabnya sama pengusaha catering. Sama kantin-kantin sekolah. Kalau mau bikin koperasi, collabnya sama UMKM. Pedagang-pedagang kecil. Jangan polisi sama tentara disuruh ngurus dapur, jagung sama koperasi. Emangnya kejahatan udah diberantas? Emangnya narkoba udah kagak merajalela? Bapak kagak belajar dari film Merah Putih One for All? Itu kan tanda bahwa tidak sesuai keahliannya. Film animasi ada Rian Adriandi, tapi pakai yang kagak sesuai ahlinya, jadilah film Merah Putih itu. Sumber daya manusia kita banyak loh, Pak. Jangan yang diberdayain itu-itu aja. Lagian Bapak emang kalau sakit mata datangnya ke Objin, hah? Pasti ke dokter mata kan? Kalau ke Objin yang ada Bapak di USG. Masa sampai sini kagak paham-paham sih? Come on lah. Ini kagak ada yang nasehatin apa ini dia? Aku baru selesai nonton film Pesta B2. Tuh. Aku speechless banget, guys. Hei, ante-ante asing, kata presiden. Kalian tau gak sih 10 perusahaan yang menguasain semua minyak di Papua dan sebagainya yang masih rakus ini ternyata orang apa, guys? Mohon maaf, aku di sini bukan mau resis ya, guys. Tapi ya dia bukan orang Indonesia asli, guys. Ya, yang aku bilang Indonesia asli itu ya kayak Jawa, Sunda, Betawi, enggak. Ya dia dari keturunan ya luar, terus sudah stay di sini turun temurun beranak pinak. Speechless banget weh, sumpah. Ya kan? Yang dia nanam tebu sama Pak Presiden sebelumnya. Bukannya sipit, mohon maaf ini aku bukan menggiring opini, itu pertama. Anti asing kan jadi gagal fokus ya, itu pertama. Yang kedua, aku tuh mengagumi presiden bapak sebelumnya, guys ya. Tapi pas aku ngeliat film ini tuh kayak I don't know, ngerti nggak? Intinya kita dijajah sama orang asing dan orang kita sendiri, guys. Di negara kita sendiri. Kita membantu orang asing untuk memperkaya 7 turunan dia biar hidup hedon. Sekarang gue gak kagum lagi sama orang-orang terkaya. Dulu gue kagum, tapi sekarang ternyata di balik kesusahan kekayaan itu ya harus dengan cara membunuh semut-semut alias orang-orang yang gak ada power ini. Dulu aku sempat ngeliat berita bahwa orang Papua tuh perang sama TNI. Mereka pengen merdeka sendiri. Aku tuh dulu sempat kayak ngapa sih ini orang ribut banget, ngapa sih? Waktu di era presiden sebelumnya. Sekarang aku tahu gara-gara nonton film ini. Sejahat itukah orang kita sama orang kita sendiri? Orang Papua hidup di tanah mereka sendiri, tanah dirampas, tapi mereka nggak dapat hak apa-apa. Hidup yang layak enggak, sekolah yang layak enggak, jalan yang layak enggak, makan yang layak enggak. Nggak ada yang mereka dapat. Yang pejabat dapatkan adalah harta sama pengusaha kerjasama. Even tuh guys, suatu saat ada orang yang satu yang bener-bener jujur baik pengen jadi pemimpin, dia pasti akan disingkirkan. Karena apa? Dari hitungannya seandainya 500 yang menjabat di Konoha ini, satu yang bener yang 499 ini akan nyingkirin satu orang ini. Karena dari 500 orang ini semuanya tuh ya sama gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa sama orang Papua. Mudah-mudahan Dajjal turun. Biar aja obrat-abritin aja ini negara. Seenggaknya kalau rusaknya karena Dajjal, karena alam, aku lebih bangga sih, ngerti kan? Daripada dirusak sama orang-orang seperti ini. Ayo para orang Papua, aku bersamamu, sama semua para warga Konoha. Kita berdoa bersama. Doa dalam tulus hati. Ini semua orang yang terlibat jahat ini, sama orang yang jahat pejabat di Konoha, doain aja. Perutnya meledak satu-satu. Itu gak cukup. Di saat perutnya meledak, jangan sampai mereka meninggal dengan cepat. Biar mereka tersiksa. Irisan-irisan itu. Kesakitan kita gitu loh. Sumpah, speechless gue. Bahkan mereka bekerja sama perusahaan asing, guys. Aussie. Untuk kerjasama tebu gitu. Keren ya. Kalau ada anak guys, jangan sampai kalian sekolahin jadi TNI atau polisi.
kirim aja keluar, suruh kerja di luar, jadi mereka nggak ikut campur tangan kotor mereka. Kalian nyekolin mereka nggak sia-sia menjadi orang yang membangkang sama orang kita sendiri. Kita melawan sama orang kita sendiri. That's it. Awalnya gue kagum tau sama orang-orang seperti ini, kerja keras. Mereka kerja keras, maka mereka bisa kaya makmur di Konoha. Tapi ternyata apa, hasil nyingkirin orang-orang kita juga. Orang-orang minyak apa, orang-orang yang punya hak di sini disingkirkan, dan orang kita juga membantu. Yang penting apa? Cuan, duit. Makanya gue bilang, hei, ante-ante asing itu pemiliknya tuh ya keturunan orang asing. And also kerja sama orang luar juga, orang asing juga. Apa yang ante-ante asing? Bilang aja, hei, ante-ante asing datang ke sini, tak jadiin raja kamu. Kita adalah budakmu, gitu aja. Mata kita tertutup dengan uang, hati kita tertutup dengan uang, neraka adalah cuman khayalan di kepala kita. Karena kekayaan dan surga mereka orang-orang seperti ini tuh di dunia, guys. Orang Papua semangat ya, kita berdoa sama Tuhan. Cuman itu yang bisa kita lakukan, karena ya kita gak bisa ngelakuin apa-apa kecuali kita keturunan Tuhan gitu. Karena kita manusia biasa, guys, ya kan? Atau kita ya gitulah, sehat-sehat ya kita semua. Di sini aku bukan belajar untuk membenci, tapi aku membenci orang-orang yang rakus. Mau keturunan apapun itu, tetap aku membenci orang yang rakus. Mau keturunan Jawa, Sunda, Betawi, ya kan, Papua, apapun itu, kalau mereka rakus jahat, aku tidak mendukung itu. Tapi kita diperas, diinjak-injak sama orang kita sendiri demi mengangkat orang asing, membahagiakan dan memperkaya orang asing. Tuh, utang pemerintah RI nyaris 10 T, guys, naik dalam waktu 3 bulan, ya kan, jadi 282 T. Gila gak sih dalam 3 bulan, guys? Lo pikir aja, guys, 10 triliun jadi 280 triliun dalam 3 bulan. Gila gak sih? Kan? Baunya wangi. Kayaknya gak nyampe 5 tahun negara kita kejual ya, guys, karena banyak utang, ya kan. Nanti pasti banyak yang bilang gini, ya udah sih, itu utang dari sebelum-sebelumnya, itu utang dari sebelum-sebelumnya. Orang dolar aja menurun, apa dolar menguat, rupiah menurun aja baru sekarang ini, baru menjabat 1,5, ya kan. Itu bukti bahwa udah. Aku sih kemarin itu ya, guys, ya, nggak nyoblos siapapun ya, tapi emang sempat ngedukung. Kenapa aku ngedukung Bapak Presiden ini? Karena waktu itu dia bilang dia pecinta hewan, jadi aku kan orangnya kayak, oh, pecinta hewan nih biasanya hatinya lembut gitu kan. Soalnya setahu aku orang pecinta hewan tuh lembut guys hatinya. Hewan aja yang sakit nggak kenal aja diurusin sampai ngeluarin duit, bahkan mereka tuh ngekos tetap ngeluarin duit buat ngobatin kucing atau hewan gitu. Jadi mungkin kayak berarti hatinya lembut nih gitu kan. Ternyata ya kagak tahu. 280 triliun, guys, dari 10 triliun. Gila gak sih? Pokoknya kalian siap ya. Tapi seharusnya siap gak siap sih kalau sampai negara kita kejual sama orang-orang bule, ya kita pasti lebih maju. Kan banyak contohnya. Tuh Australia maju. Ini apa namanya, Amerika maju. Mana lagi coba yang jadi negara jajahan tapi malah maju, ya kan. Daripada begini kagak ada majunya, memperkaya koruptor, ya kan. Ya susah kalau begitu.